Ini kesempatan bagi kita semua. Penghalaman saya mendapatkan rahasia satu amalan. Amalan itu sedekah. Apa kelebihan sedekah? Yang membuat saya bangga di Indonesia adalah masyarakat Indonesia, biarpun dia susah, biarpun dia sulit, biarpun pusing karena banyak hutang, tapi subhanallah, kalau dari sisi sedekah, tangannya murah hati, terbuka, apa adanya, itu menjadi kebiasaan. Dan saya mau luruskan kembali, boleh Anda menjadikan sedekah itu kebiasaan, tapi saat Anda bersedekah jangan lupa nama itu, innamal a'malu binniyat. Karena sedekah itu dahsyat untuk memudahkan segala hajat kita. Tadfa'u mitatas su', tadfa'ul bala, taghfiru dzam, tudfi'u ghadab ar-rabb. Diselamatkan dari kematian buruk, diselamatkan dari kematian mendadak, diampuni dosa, memadamkan kemurkaan Allah, menjauhkan dari ujian yang berat, menjauhkan dari cobaan yang buruk, menjauhkan dari kesusahan dan kesulitan, menyembuhkan penyakit, memberikan keselamatan dunia akhirat, menjaminkan husnul khatimah, menjauhkan dari su'ul khatimah. Banyak dahsyat-dahsyat daripada sedekah. Dan sedekah yang saya melihat dan mendapatkan belajarannya, rahasianya setiap salat. Kenapa setiap salat? Allah sudah menjelaskan. Kalau kita perhati dalam Al-Quran, kenapa Allah sengaja mengikatkan salat dalam sedekah? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Alladzina yuqimuna banyak ayat Allah ikatkan sedekah dan salat. Saya memberikan dua cara. Setiap salat Anda bawa sedekah. Berapa terserah. Biar koinnya masuk. Setiap salat. Atau cara lain, Anda punya tabungan kecil, kotak amal kecil di rumah, simpan di rumah, dan kalau bisa istri punya satu, anak punya satu, membantu kita di rumah punya satu. Biasakan kita semua biasa. Setiap mereka salat masuk. Masing-masing 1 bulan, 2 bulan, kira-kira 3 bulan, kita sudah merasa sudah full ya, sudah terisi. Udah, jangan buka ya, jangan dibuka. Jangan syaitan menggoda kita. Buka Pak, buka aja, hitung, saya bantu hitung. Nanti dibuka, begitu lihat isinya ternyata banyak, ada jadi. Insya Allah bulan depan Ustaz muncul ada banyak keperluan, ini hutang sana sini pusing gitu. Tidak usah dibuka, dalam kotak amal serahkan semua. Siap? Subhanallah, cara ini bukan dari saya mengambil bersisini atau kesimpulan daripada ayat Al-Quran, tapi saya mendapatkan pengalaman. Saya bukan menceritakan karena dia, tapi begitu saya mendapatkan kenikmatan sedekah dengan cara setiap salat, saya juga menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan kepada jamaah semua supaya bisa Anda melihat dahsyatnya sedekah untuk mendatangkan rezeki. Bukan mudahkan, ada dua istilah, ada mudahkan rezeki atau murahkan rezeki, ada mendatangkan rezeki. Kalau murah rezeki berarti kita usahakan bergerak, berjalan sama. Tapi kalau dengan cara sedekah yang dahsyat mendatangkan rezeki, itu cara Allah, bukan cara kita. Saya satu cerita, saya mohon semua perhatian cerita. Ini cerita benar sama kawan saya. Saya mau tunjukkan, subhanallah, ternyata sedekah itu bukan hanya mendatangkan rezeki, dalam menjaminkan keturunan yang saleh-saleh sampai ke 7 keturunan.
Sebagaimana subhanallah berfirman, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Allah memberikan riwayat Nabi Musa, terbuka harta-harta anak dua anak yatim, wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ulama menjelaskan di sini abuhuma salihah adalah bukan orang tua daripada kedua anak yatim, tapi adalah kakek yang ketujuh, al-jaddus sabi', kakek yang ketujuh. Karena dia orang saleh, mereka sampai ketujuh turunan yang namanya anak yatim di waktu sama Nabi Musa, mereka mendapatkan berkah kakeknya yang ketujuh. Subhanallah. Kawan saya seorang biasa, ibunya tukang jahit. Ibunya bekerja keras, tukang jahit, untuk membiayakan biaya anaknya sekolah. Anaknya melihat ibunya susah dan kasihan bekerja keras untuk membiayai sekolah. Kata anaknya, ibu, saya sayang sama ibu. Demi ibu, saya tidak mau melanjut belajar sekolah karena saya melihat ibu begitu susah dan rela untuk membiayai saya. Kata ibunya, saya tidak akan ridha kalau kamu tidak teruskan sekolahnya. Tidak usah fikirkan suatu biaya. Tapi karena itu adalah keinginan ibunya, dia tetap teruskan. Sampai ke kuliah, dan di situ di kuliah dia nikah, kemudian dapat keturunan dan terus lanjut belajar sampai dia tamat. Dapat alhamdulillah kerjaan bagus walaupun ditugaskan di kota lain. Mendapatkan kerjaan menjadi guru sekolah di salah satu sekolah jauh dari kampung ibunya. Begitu dia terima gaji pertama, dia simpan dan dia berkata, ini gaji pertama, saya mau kasih hadiah untuk ibu saya dan saya mau tunjukkan hasil ikhlas dan kesabaran ibu untuk berjuang untuk anaknya, dan saya ikhlaskan gaji pertama untuk ibu saya. Dia simpan gaji pertama dan terus masih berjalan menunggu kesempatan untuk libur. Begitu datangnya hari raya Idul Fitri, dia pulang kampung bersama anaknya. Anaknya yang paling besar sudah berusia 8 tahun. Pulang. Begitu sampai rumah, dalam melihat saudaranya dan keluarganya pada nangis. Kenapa nangis? Ini kan hari raya. Mereka memberitahu, baru saja ibu kita meninggal dunia. Dia bertambah sedih. Ya Allah, saya malah datang jauh-jauh untuk menggembirakan hati ibu saya, memberikan hasil perjuangannya, dan saya ikhlaskan gaji pertama. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala punya rencana lain. Dari situ dia bernazar lillahi ta'ala, setiap dia terima gaji, 2/3 daripada gajinya akan disedekahkan di jalan Allah atas nama ibunya, menjadi sedekah jariah. Apa yang dia perjuangkan? Setiap dia terima gaji, dia langsung belanja tabungan air, macam di sini yang ada isinya tabungan air buat air bersih di masjid-masjid, musalla-musalla, di jalan, di mana-mana. Bertahun-tahun dia menjalankan itu. Ketika satu saat dia merindukan pulang kampung, dia membawa keluarganya pulang kampung ibunya. Terjadi satu hal yang membuat dia sedih dan nangis. Begitu dia sampai kampung ibunya, dia melihat ada satu truk membawa tabungan air yang begitu besar untuk masjid yang ada di kampung ibunya. Dia di situ sedih dan nangis. Ya Allah, selama ini saya berjuang sedekah atas nama ibu saya, membawa tabungan air di mana-mana. Masjid kampung ibu saya lupa. Nangis dan nyesal. Kenapa bisa lupa masjid kampung ibu saya?
Begitu dia lagi sedih dan nangis, datangnya imam masjid. Assalamualaikum Pak, terima kasih Pak, kiriman tabungan air itu. Pak itu kaget. Siapa yang kirimin? Saya malah sekarang lagi nangis dan sedih karena saya lupa masjid kampung ibu saya. Kata imam, Masya Allah Tuhan, ikhlas, saya tidak mau cerita. Bukan soal ikhlas, beneran saya tidak pernah bawa. Begitu dia lagi diskusi sama imam, datang anak dia yang berusia 8 atau 9 tahun, bersalaman dengan bapaknya, di tangan bapaknya, mencium tangan bapaknya. Dia berkata, ayahku yang membawa tabungan itu adalah saya, tapi atas nama ayahku. Ya, saya mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Anak yang 8 tahun malah ditanya sama bapaknya, dari mana kamu dapat duitnya? Dia bilang, uang saku yang ayah kasih saya simpan, tidak pernah saya pakai. Yang menggerakkan hati anak berusia 8 tahun untuk bisa beramal saleh dan punya keimpian-impian dan cita-cita sejak kecil, yang bisa berfikir dengan hati nurani untuk bisa kabungkan dan tabungkan uang sakunya sehari-hari. Allah, ini menjadi tanda Allah terima amal ibadahnya. Allah wujudkan keturunan anak saleh-salehah yang begitu semangatnya dan cinta agama Allah dan cinta berbuat amal saleh. Itulah keinginan kita. Dan cerita seperti ini banyak mengakibatkan. Dalam kesempatan ini kita semua, punya orang tua yang masih ada maupun yang sudah dipanggil oleh Allah, dan saya yakin semua yang hadir, kita punya salah sama orang tua kita. Tidak ada yang tidak punya salah. Berapa kali kita membuat orang tua kita sakit hati, dan berapa kali kita mengecewakan hati orang tua. Berapa kali kita mengkeraskan suara kita yang jauh lebih tinggi daripada suara ibu kita. Tapi tetap ibu kita ikhlas dan tulus. Dan tetap di belakang kita beliau mendoakan. Yang masih punya orang tua salah satunya atau dua dunia, saya mohon, begitu Anda ketemu, bukan cium tangannya lagi, tapi cium kakinya. Kalau Anda merasa ibu kita, orang tua kita jauh di kampungnya, Anda telepon, minta dimaafkan dan minta didoakan. Masa kita tidak bisa? Salah satu amalan yang sangat diridhai Allah adalah kita berjuang beramal untuk bisa membanggakan hati orang tua. Orang tua masih ada? Silahkan, kira-kira apa kesukaannya? Silahkan bawa sesuatu yang dia suka. Ini kalau dia membuat hatinya senang dan bahagia, sungguh demi Allah akan Allah bahagiakan Anda dunia akhirat. Bukan main hati bahagia ibu kita. Sangat berharga di sisi Allah. Kalau Allah menghargai idkhalus surur, memasuki kebahagiaan dan kesenangan kepada hati seorang muslim biasa, apalagi orang tua. Saya minta semua tunduk kepala dan tutup mata. Saya mengajak Anda tunduk kepala, jangan melihat ke saya. Dan saya mengajak Anda semua, apa yang saya bawa, kata-kata dan cerita ini, tolong bayangkan dan gambarkan dalam pikiran Anda.
ketika malam hari Anda bangun malam dan mengambil air wudhu. Tolong bayangkan diri Anda lagi berwudhu. Dan Anda membawa wudhu yang terindah dan yang terbaik. Begitu selesai wudhu, Anda salat malam. Dalam salat malam, tembusnya cahaya dari tempat salat Anda sampai ke langit. Begitu Anda selesai salat malam, Anda duduk menghadapi kiblat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Di saat itu, diri Anda mengingat dosa dan maksiat selama ini. Kita mohon diampuni Allah. Setiap membawa kata istighfar, astagfirullahaladzim, kita ingat masa lalu kita, dosa maksiat kita, dosa yang selama ini kita sembunyikan. Memang sembunyikan dari mata manusia, tapi tidak disembunyikan dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ, di antara yang kita bayangkan saat kita masih di atas sejadah itu adalah kesalahan kita, durhaka kita sama ibu kita. Berapa kali kita membuat ibu kita nangis? Berapa kali kita membuat ibu kita kecewa hati? Berapa kali kita keluar pagi hari tanpa salaman dan minta izin sama ibu kita? Berapa kali kita bertanya, merasa diri jauh lebih pintar daripada ibu kita, tapi ibu kita masih sabar dan ikhlas mendoakan kita setiap saat. Dan kita ingat setiap titis air mata di wajah ibu kita karena kedurhakaan kita akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Dan setiap kesenyuman di wajah ibu kita karena ketaatan kita kepada mereka akan mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Di situ kita nangis karena ingat kebodohan kita, perbuatan kita terhadap ibu kita. Dan kita minta diampuni Allah. Dan kita di situ sadar. Dan kita ingin memiliki kesempatan lagi untuk bisa meminta maaf sama ibu kita. Tapi ternyata ibu kita sudah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah dulu. Di situ kita merasa dosa besar kita. Dan kita masih nangis. Kapan lagi ya Allah kami punya kesempatan untuk meminta maaf? Tiba-tiba saat kita masih ingat perbuatan kita dan kita sadar kesalahan kita, ternyata di belakang kita ada yang menyentuh kepala kita dengan tangan yang halus, dengan tangan yang penuh ikhlas dan kasih sayang. Dan kita merasa tersentuh dengan kulit yang lembut, tangan yang begitu harum, dan kita kaget, dan kita mengangkat kepala melihat ke belakang siapa yang menyentuh kepala saya. Ternyata yang lagi berdiri dan menyentuh kepala saya adalah ibu saya sendiri. Dan di situ saya bangun dan minta maaf sambil memeluk ibu, minta dimaafkan. Ibu, doakan saya. Ibu, maafkan saya. Saya terlalu bodoh terhadap ibu. Doakan saya, jangan sampai saya tersiksa di neraka jahanam. Dan ibu ikut nangis dan mendoakan, anakku sayangku, biarpun kamu keterlaluan sama saya, tetap kamu adalah anakku yang tercinta. Subhanallah, luar biasa ikhlas itu. Dan ada yang di antara kita yang mampu membalas kebaikan ibu kita. Hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membalas kebaikannya mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampuni segala durhaka kami, ampuni segala dosa kami terhadap orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ya Allah, banggakan hati orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Jadikan anak ya Allah salih-salihah yang senantiasa membahagiakan hati kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni orang tua kami, kasih sayang orang tua kami, muliakan orang tua kami, terima segala amal ibadah kami, dan jadikan kami bersama orang tua kami di surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin.